Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Data Analitik. Anggota kami terdiri dari saya, Maulana Panji, Saya Oswald, dan saya Adis. Dalam video ini kami akan menunjukkan hasil analisis data menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Oke, kami akan menggunakan metode klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi. Langsung saja, kami akan menjelaskan dari metode klasifikasi terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Adis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teknik klasifikasi, yaitu metode untuk membagi data ke dalam kategori data atau kelas tertentu. Dan sebelum itu kita harus mencari datanya terlebih dahulu. Pertama kita buka Orange terlebih dahulu. Kita taruh file karena datanya sudah saya download. Jadi kita langsung saja buka file student map. Di sini saya akan menjelaskan tentang lulus atau tidak lulusnya mahasiswa. Kita scroll ke bawah, lulus dan tidak lulusnya sudah saya jadikan target. Oke, kita tutup. Dari sini kita akan menambahkan data table. Setelah itu kita lihat ini. Nah, kategorinya sudah dijadikan lulus atau tidak lulusnya. Selanjutnya kita akan membuka pre-processing. Selanjutnya kita tambahkan lagi data table untuk pre-processingnya. Kayak gini. Jika sudah, kita di sini saya akan membawakan 4 metode, yaitu yang pertama FBS. Kita clear all, proses data ke data. Oke. Yang kedua itu ada tree. Oke. Yang ketiga itu ada SVM. Yang terakhir ada KNN. Oke, jika sudah, kita tarik preproses ini untuk membuka test and score, dan tarik lagi untuk membuka prediction. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan 4 metode ini satu persatu ke dalam test and score dan prediction. Oke, jika sudah, kita langsung saja lihat di test and score. Oke, di sini menunjukkan bahwa metode tree lebih akurat daripada yang lainnya seperti SVM, KNN, dan FBS untuk test and score. Kita close. Selanjutnya prediction. Dan di prediction juga sama. Di sini masih tree yang sangat akurat klasifikasinya. Oke, jadi itu untuk teknik klasifikasi data mahasiswa lulus dan tidak lulus. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke teknik klasterisasi. Nah, saya akan menggunakan CSV file import. Kita akan masukkan datanya di sini. Saya akan menggunakan country dataset. Di country dataset ini terdapat nama-nama negara ya. Kita lihat ada negara dan level pertumbuhannya mereka.
Klik OK. Setelah itu kita akan lihat mereka dalam bentuk table di data table. Sudah teratur ya, tidak ada missing data, jadi kita tidak perlu mengisinya. Sekarang kita akan preprocess untuk mengklasterisasi. Preprocess ke normalize features, terus kita pilih yang normalize to interval 0,1. Setelah itu kita ingin melihat data yang sudah di preprocess. Kita buka lagi data table. Nah, ini adalah data table yang sudah di preprocess. Nah, untuk mengklasterisasinya kita akan menggunakan key means. Bisa dilihat perbedaannya ya. Dari angkanya kita menggunakan key means. Ketik saja key means. Nah, di key means ini saya akan menggunakan fix 3 yang dianjurkan oleh Orange. Nah, kita melihat grafik dari data country set ini. Kita menggunakan sketcher plot. Di sini akan ditampilkan grafik seperti ini. Oke, di sini terlihat C1, C2, dan C3 ya yang sudah diklasterisasi. Jadi nama-nama negara itu sudah diklasterisasi menjadi C1, C2, dan C3. Menurut tingkat pendapatan, GDP, dan lain-lainnya. Setelah itu, kalau kita ingin melihat dalam datanya, kita buka lagi data table. Nah, sudah dapat lihat bahwa beberapa negara sudah semua negara sudah masuk dalam klasterisasi. Kita lihat klaster C1, C2, dan C3. Ini adalah teknik klasterisasi ya. Jadi negara-negara ini dibagi menjadi 3 klaster. Yaitu ada negara yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, sedang, dan rendah. Sekian untuk teknik klasterisasinya. Terima kasih. Oke, sini saya akan menjelaskan pemodelan penggunaan prediksi. Di mana prediksi ini memiliki 2 tipe dataset, yaitu data supervised dan data unsupervised. Di data supervised ini memiliki sebuah target yang berada di dalamnya, sementara data unsupervised tidak memiliki sebuah target di dalamnya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah pemodelan. Kita klik new. Kita drag file terlebih dahulu. Dan di sini kita akan pilih file yang akan kita gunakan. Kita ke folder, lalu kita pilih kelulusan strain. Di sini status kelulusan saya akan menjadikan sebuah target. Selanjutnya kita apply. Kita close. Di sini kita rename terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kita akan sambungkan ke data table. Oke, sini kita lihat. Di sini terdapat 379 instance, 13 feature, yang dimana fitur ini terdiri dari jenis kelamin hingga ke IPK. Sementara di sini terdapat 0,2 missing data, yang dimana 0,2 ini memiliki data yang hilang, terdapat data yang hilang. Kita lihat di IPS 8 terdapat 7 data yang hilang. Oke, kita close. Di sini saya akan mencoba untuk mengisi data yang hilang tadi dengan melakukan sebuah pre-process. Selanjutnya kita di sini saya akan memilih replace with random value. Oke, kita close.
Di sini saya akan menyambungkan lagi ke data table. Di sini kita akan melihat perbandingan antara data yang sebelum di pre-process dan data yang sudah di pre-process. Kita lihat. Di sini data yang nomor 20. Kita lihat sebelumnya data ini hilang. Setelah dilakukan sebuah pre-process, terisi sebuah angka 375. Oke. Selanjutnya kita close. Selanjutnya di sini saya akan melakukan sebuah penggunaan algoritma tree. Kita pilih. Sini kita sambungkan pre-process ke data. Oke. Selanjutnya di sini saya akan mencoba melihat melakukan pemodelan dari algoritma tree menggunakan tree viewer. Ini kita lihat status mahasiswa, bekerja, dan mahasiswa. Ini merupakan pemodelan dari algoritma tree. Oke, kita close saja. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan sebuah prediksi dari tree ini. Kita akan sambungkan ke prediksi. Oke, kita lihat di sini masih kosong karena saya belum menyambungkan dari data yang sudah di pre-process tadi. Kita sambungkan agar terisi. Kita sambungkan ke prediksi. Oke, kita lihat di sini terlihat dari penggunaan algoritma tree, hasil dari penggunaan algoritma tree. Oke, kita close saja. Di sini saya akan menyambungkan dari tree ke test and score. Diproses, sambungan ke test and score. Oke, kita lihat. Di sini penggunaan pemodelan dari algoritma tree akurasi sebesar 93%. Kita close. Selanjutnya di sini saya akan mencoba melakukan perbandingan dengan algoritma lain. Saya memilih algoritma naive Bayes untuk melakukan perbandingan dan algoritma tree. Kita pilih naive Bayes. Oke. Kita clear all terlebih dahulu. Kita sambungkan pre-process ke data. Kita sambungkan lagi dari naive Bayes ke prediksi. Oke, kita lihat perbandingan dari algoritma tree dan algoritma naive Bayes. Oke, di sini sudah terlihat. Di nomor 3 kita lihat algoritma tree dia bilang terlambat, sementara algoritma naive Bayes dia bilang tepat. Sementara di status kelulusan dibilang terlambat. Di sini kita lihat error dari naive Bayes ini sangat tinggi, yaitu sebesar 90%. Sementara di algoritma tree sebesar 0,4. Jadi penggunaan dari kedua algoritma tersebut, naive Bayes memiliki algoritma yang memiliki error sangat tinggi. Oke, kita close saja. Sini kita lihat, kita sambungkan lagi dari naive Bayes ke test and score. Sini kita lihat akurasi dari penggunaan dua algoritma tersebut, bahwa algoritma tree memiliki akurasi sangat tinggi, yaitu 93%, sementara naive Bayes memiliki akurasi sebesar 92%. Oke, kita close. Selanjutnya, setelah saya melakukan semua pemodelan tersebut, saya akan melakukan sebuah data tes, penggunaan data tes.
Kita drag file lagi. Oke, kita pilih folder untuk memilih file yang akan kita gunakan. Yang di sini saya akan menggunakan data kelulusan tes. Kita pilih di sini karena data kelulusan tes merupakan unsupervised, tidak memiliki target, jadi status kelulusan saya akan ubah dari target menjadi feature. Kita apply saja. Selanjutnya kita close. Oke, sini kita rename terlebih dahulu. Data tes kelulusan. Oke, selanjutnya saya akan menyambungkan ke data table. Di sini sudah tidak ada target. Oke, kita close saja. Di sini saya akan menyambungkan dari data tes kelulusan ke prediksi. Setelah saya akan menyambungkan dari data ini, dari garis pre-proses akan hilang. Garis pre-proses ke prediksi akan hilang setelah saya akan menyambungkan data tes kelulusan ke prediksi. Oke. Nah, sudah hilang. Kita lihat sini. Oke. Mungkin sekian penjelasan penggunaan prediksi dari saya. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Yang pertama dari klasifikasi, Lalu prediksi. Yang ketiga klasterisasi. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.